warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 kelas 351 dari Kabupaten Sumeneb pada kesempatan ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu melakukan percakapan kucing. Dalam hal ini saya Muhammad Kamarudin sebagai supervisor, saya Yuliana Hanusatulaili sebagai coach, dan saya Umi Kasum sebagai kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Yuli sore hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Bu Yuli, setelah ini Bu Yuli kan nanti akan melakukan percakapan kucing ya. Boleh dikenalkan ibu siapa nanti yang akan bertindak selaku kucingnya? Nanti yang akan menjadi kunci adalah Ibu Umi Kulsum. Oke, Ibu Umi Kulsum ya. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan praktik percakapan kucing, boleh ya saya tanya-tanya dulu? Silakan Bapak. Ya Ibu, begini Bu, nanti ketika Ibu melakukan percakapan kucing itu dengan Ibu Umi, boleh Ibu bercerita atau menyampaikan kepada saya rubrik penilaian percakapan kucing yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Nanti saya akan melakukan rubrik penilaiannya itu menggunakan alur-alur Bapak. Saya mulai dari tujuan itu, kemudian tidak masalah, kemudian R-nya itu rencana asia, kemudian tanggung jawab. Oke Ibu, jadi nanti rubrik penilaiannya pakai percakapan alur cerita ya. Iya. Selanjutnya dari apa yang nanti akan Ibu laksanakan, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan di situ? Iya, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan di situ Bapak. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke baik Bu. Dari 3 kompetensi itu bisa Ibu mungkin lebih spesifik lagi. Kira-kira bagian mana, kompetensi mana yang nanti akan lebih spesifik benar-benar akan Ibu capai di sini? Iya, mungkin saya fokus pada 2 kompetensi Bapak. Yang pertama, saya akan menjadi pendengar aktif. Kemudian yang kedua juga saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot untuk kucing saya sehingga beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu Pak. Luar biasa ya Bu Yudi. Jadi biar lebih spesifik Ibu ngambil yang 2 saja ya untuk lebih dikembangkan. Terakhir Bu, dalam kompetensi yang tadi sudah Ibu sampaikan, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa untuk menunjukkan bahwa tujuan pengembangan Ibu sudah bisa dikatakan tercapai? Iya, saya akan berusaha memandu coach saya untuk menggali potensi-potensi, menggali informasi yang dia miliki, sehingga nanti beliau dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahannya, seperti itu Pak. Oke, ya. Semoga tercapai ya tujuan pengembangan Ibu. Semoga nanti percakapan kucingnya bisa lancar dan nanti kita kembali lagi untuk kita saling umpan balik dan saya akan melakukan catatan atau memberikan evaluasi terkait catatan hasil observasi yang saya lakukan. Siap Bapak. Baik. Selamat melakukan percakapan Ibu Yuli. Siap. Baik, mari Ibu Yuli silakan. Terima kasih Pak. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bunda. Tadi Bu Umi menghubungi saya waktu pelajaran. Ada apa kira-kira ya Bu? Iya Bu, ini saya ada sedikit masalah. Beberapa akhir-akhir ini ya Bu, siswa saya itu sepertinya nggak semangat itu kalau sedang proses pembelajaran. Kayaknya mereka capek atau gimana ya, atau mungkin apa tidak susah itu
tidak berminat itu seperti itu. Jadi bagaimana ya Bu sebaiknya? Iya. Jadi rencana pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan siswa ibu ya ibu Iya. yang tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Iya ibu. Dari tujuan pertemuan ini bu, kira-kira apa yang ingin ibu capai? Saya pengennya bagaimana ke depan siswa saya bisa aktif untuk pembelajaran, sehingga nanti otomatis dengan karena dia sudah pembelajaran menyimak dengan fokus dan sebagainya, saya berharap jadinya juga baik seperti itu ya. Jadi ukuran keberhasilan Bu Umi itu nantinya siswa bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian juga pengaruh ke nilainya seperti itu. Iya, ya. jadi nanti paling tidak hasilnya nanti sesuai dengan KTP dan juga Iya, sesuai dengan KTP. Nah, sekarang ini kira-kira menurut Ibu apa kesempatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan itu? Iya, kesempatan maksudnya bagaimana Ibu kesempatan? Langkah-langkah mungkin yang bisa Ibu lakukan dalam mencapai tujuan itu. Iya, selama ini mungkin kan saya pembelajaran masih kali ya Ibu, jadi artinya itu ya saya terangkan karena biasanya kalau mahasiswa itu mereka kalau misalkan diminta untuk diskusi atau untuk mencari sendiri dan sebagainya itu agak kesulitan. Jadi saya selama ini ya lebih sering untuk menerangkan Ibu. Jadi di situ pada saat menerangkan saya kira lebih efektif karena anak-anak saya kan fokus dan sebagainya. Ternyata mereka ngantuk, ada yang malah mereka asik sendiri, bermain sendiri dan sebagainya. Kemungkinan langkah-langkah yang saya ambil ke depan itu yang pertama mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran saya menjadi diskusi umpamanya. Kemudian ya sesekali mungkin diselipi dengan media pembelajaran yang menarik mungkin ya. Dan mungkin juga ke depan mungkin saya akan lebih intens menerapkan pembelajaran diferensiasi juga yang PSD-nya sosial emosional juga akan saya coba. Berarti Ibu sudah berusaha mencoba nanti langkah-langkahnya untuk membuat anak ini aktif dan pengaruh juga ke nilainya itu dari metode pembelajarannya yang diubah ya. Kalau yang kemarin-kemarin Ibu aktifnya dengan menerangkan seperti itu ya. Kemudian nanti di media pembelajarannya juga akan diubah menjadi media pembelajaran yang lebih menarik seperti itu ya. Kemudian juga berusaha mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kalau dilihat dari skala dari nomor 1 antara 1 sampai 10. Nah, Ibu ada di posisi mana sekarang ini untuk mencapai tujuan itu? Awal-awal pada saat saya pembelajaran itu awal dengan metode menyenangkan tuh mereka ini sama juga sih bagus juga, cuman semakin lama itu semakin menurun gitu, mungkin mereka bosan gitu. Jadi kalau saya mungkin untuk skor yang mulai 1-10 mungkin sekarang ini di titik 6. Kalau dengan menggunakan metode ceramah ya Ibu, anak-anak bosan, Ibu kalau kita skalakan Ibu masih di posisi 6. Yang Ibu inginkan itu anak-anak sampai ke skala berapa ini dalam pencapaian minimal 8 ya Ibu. Nah, lalu kekuatan apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan? Yang pertama mungkin saya pengen ngomong dulu dari hati ya dengan siswa saya. Saya ingin tahu sih apa sih sebenarnya pembelajaran seperti apa yang menarik untuk mereka. Kemudian saya juga ingin juga artinya itu mencari informasi apakah siswa ini media seperti apa mungkin menggunakan HP atau mungkin menggunakan media yang lain, mungkin dalam pembelajaran juga akan saya diskusikan dengan anak-anak. Nah setelah itu saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa tersebut. Ya, seperti itu. Jadi kekuatan yang Ibu miliki saat ini, Ibu akan berusaha
berbicara dari hati ke hati. Iya, seperti saya akan mencari informasi terkait kenapa mereka itu bosan, kenapa mereka itu menjadi tidak semangat lagi dalam belajar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan membuat rencana pembelajaran yang menarik untuk anak, seperti itu ya Ibu. Nah, menurut Ibu kira-kira dalam meraih tujuan ini adakah gangguan? Bagaimana Ibu menghadapi gangguan yang menghalangi tujuan Ibu? Gangguan pastinya ada ya Bu. Pastilah ada saja, namanya siswa itu kadang kalau diminta untuk menyampaikan pendapat itu susah. Jadi mereka cenderung pasif, diam dan sebagainya. Jadi ya bagaimana caranya supaya nanti anak-anak itu saya bisa mengkondisikan anak-anak itu untuk bisa mengungkapkan pendapat. Berarti gangguannya yang menghalangi ketercapaian tujuan ini anak-anak pasif ya Ibu? Pasif. Mereka malu untuk Dia mengajukan pendapatnya. Nah, kira-kira apa solusi yang akan Ibu lakukan menghadapi gangguan-gangguan ini? apa ya Bu, mungkin anak-anak itu apa ya kira-kira ya Bu, apa ya anak-anak itu mengikuti berlian ya Bu ya, semacam sticky note itu ya Bu ya. Jadi Ibu jadi mau mereka membuat sticky note untuk mengaktifkan anak seperti itu. Jadi mereka menulis pendapat mereka itu di sticky note itu. Jadi kan semua siswa itu menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau misalkan saya secara langsung mungkin yang angkat tangan hanya anak-anak, beberapa anak yang vokal ya. Tapi kalau misalkan mungkin sticky note itu mungkin semua siswa saya kira seperti itu. Mungkin ya Bu, ini masih kita masih mencoba. Iya, berarti solusinya Ibu mencoba nanti anak-anak dalam menyampaikan pendapatnya menggunakan sticky note seperti itu. Iya, Ibu. Sehingga semua anak bisa aktif di situ. Iya, bisa aktif memberikan pendapat tentang pembelajaran yang menurut mereka itu seperti apa. Ibu, kira-kira strategi yang bisa Ibu lakukan untuk aksi Ibu ini bagaimana? Strategi dalam pembelajaran ya Bu ya. Ya itu dari nanti hasil dari hasil dari informasi yang saya dapatkan dari murid, nanti akan saya analisis lagi kira-kira mana yang benar-benar dibutuhkan oleh murid. Di situ saya akan membuat pembelajaran. Mungkin nggak bisa sekaligus ya Bu ya, semua yang saya bayangkan itu bisa terrealisasi, jadi mungkin bertahap. Jadi mungkin yang pertama mungkin nanti saya lihat lagi itu hasilnya itu apakah siswa menginginkan media yang menarik atau mungkin pembelajaran itu pakai diskusi apa nanti hasil dari itu yang tidak lanjut itu. Iya, jadi nanti dari kegiatan Ibu tadi menggunakan sticky note, kemudian nanti akan dilihat bagaimana hasilnya, kemudian Ibu akan menindaklanjutinya seperti itu ya Ibu. Kira-kira Ibu kapan akan melakukan rencana aksi Ibu ini? Iya, kalau dilihat kondisi sekarang ini sepertinya itu udah saat lagi Bu. Jadi secepatnya saya akan melakukan aksi. Secepatnya ya Ibu. Jadi harus, karena ini urgen ya Ibu. Iya, urgen sekali Bu. Kalau menurut Ibu, ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini bagaimana? Jadi nanti mungkin indikatornya siswa itu bisa tertarik ya, bisa aktif dalam belajar dan mungkin respon mereka. Jadi nanti saya akan membuat semacam angket atau mungkin profil ya Bu ya. Itu nanti akan saya sebarkan bagaimana reaksi mereka terhadap pembelajaran, juga nanti akan saya amati. Jadi mereka pada saat pembelajaran itu mungkin namanya berdiskusi ya, di situ kan saya amati proses mereka bertanya jawab, menyelesaikan masalah, berdiskusi seperti apa juga akan saya catat. Nah itu nanti kalau misalkan nanti kan di situ ada kriteria. Jadi nanti indikatornya misalkan kalau misalkan mereka itu aktif, ada belum aktif, berkembang di sini. Jadi minimal lah mereka itu bisa aktif. Jadi menurut Ibu indikator keberhasilan dari rencana ini kalau siswa nanti aktif ya Ibu. Aktif itu yang pertama. Jadi nanti kan ada apa itu
semacam siswa baik seperti itu ya Ibu. Terus nanti ke depan mungkin yang kedua mungkin pada saat asesmen ininya, asesmen terakhirnya itu Ibu, asesmen sumatifnya mungkin nilainya, artinya nilainya ada peningkatan. Jadi nanti ukuran keberhasilannya nilai siswa ada peningkatan seperti itu. Ada dua Ibu, yang pertama proses pembelajaran Ibu berjalan aktif, kemudian juga nanti nilainya sudah memenuhi pencapaian tujuannya Ibu. Nah Ibu, apa komitmen Ibu dari rencana aksi ini? Komitmennya bagaimana? Komitmennya yang nanti Bu, pembelajaran ini akan saya coba terapkan pertama secepat mungkin. Yang kedua mungkin saya butuh ini ya Bu ya, artinya mungkin teman sejawat yang bisa sharing begitu ya, artinya mungkin masuk ke dalam kelas pada saat saya melakukan pembelajaran untuk melihat penilaian apakah pembelajaran saya itu sudah cukup efektif atau tidak. Dan mungkin yang terakhir mungkin saya harus evaluasi, refleksi ya, refleksi belajarnya. Yang terakhir mungkin evaluasi, jadi mungkin setiap bulan akan saya evaluasi apakah pembelajaran saya. Jadi komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini yang pertama, Ibu akan menerapkannya secepat mungkin kepada anak-anak. Iya. Kemudian yang kedua, Ibu juga butuh teman sejawat pada saat pembelajaran. Jadi nanti ada teman sejawat masuk, untuk melihat proses pembelajaran itu. Kemudian dari itu ada refleksi seperti itu. Dari refleksi nanti ke evaluasi. Apakah proses pembelajaran Ibu sudah benar-benar baik seperti itu? Kalau mau aja. Iya. Jadi sampai membuatkan. Iya. Kalau menurut saya itu sudah. Ini dipakai merekam. Sana dulu lagi ya. Ini dipakai beneran ini. Apa ini? Enggak, dari bagaimana menurut Ibu? Gitu ya. Saya pakai jawaban benar. 1, 2, 3. Bagaimana menurut Ibu? Bagaimana? 1, 2, 3. Bagaimana kalau menurut Ibu? Sudah bagus yang Ibu rencanakan ini dengan menerapkan secepat mungkin, kemudian nanti Ibu mengajak teman sejawat ke dalam kelas, ya Ibu sudah bagus di situ. Dari hasil itu Ibu kemudian merefleksi dan terakhir sudah evaluasi. Itu sangat bagus saya bilang seperti itu. Semakin semangat saya. Iya. Kemudian kira-kira menurut Ibu siapa yang bisa membantu rencana aksi ini? Ya nanti mungkin ada teman-teman senior penggerak di sekolah saya kan ada yang akhirnya memiliki ilmunya lah, kompetensi lah di bidang itu, atau nanti mungkin ada di teman-teman di kurikulum kan juga bisa seperti itu. Iya, berarti Ibu nanti akan dibantu oleh teman-teman guru penggerak. Kemudian Ibu akan meminta bantuan juga teman-teman dari kurikulum seperti itu ya Ibu. Ya, bagus sekali, luar biasa Ibu. Kemudian menurut Ibu bagaimana tindak lanjut dari sesi percakapan kita kali ini? Iya, jadi tindak lanjutnya saya akan segera membuat ini ya Bu ya, aksi ya. Maksudnya saya akan segera membuat perencanaan itu. Yang pertama kali ya saya harus menemui siswa saya blog, kemudian saya buat aksi dari hasil diskusi dengan siswa itu, kemudian saya buat program perencanaan RPP ya, belajar yang sesuai dengan itu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Nantinya hasilnya nanti kita refleksikan bersama dan kita evaluasi. Bagus sekali Ibu. Ternyata Ibu sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Nah, bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah melakukan aksi kucing ini? Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Yulia sudah artinya itu saya sudah pesimis soalnya gimana yang harus selesai ini bisa berubah begitu. Tapi setelah berdialog dengan Bu Yuli, akhirnya alhamdulillah ada harapan lebih. Ternyata solusinya
muncul dari ibu sendiri. Hanya saja memang mungkin perlu dukungan ya, dukungan kolaborasi dengan ibu. Iya, inilah gunanya kita ada kucing seperti ini. Ya Ibu, selamat menjalankan aksi Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan, aksi Ibu itu bisa tercapai dengan baik. Sudah ya Ibu ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai ya? Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita akhiri sesi seperti ini dari awal hingga akhir, saya boleh nggak memberikan semacam umpan balik terkait apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Silakan Bapak. Begini, Bu Yuli, pertama yang ingin saya tanyakan ini dari percakapan kucing yang tadi sudah Ibu laksanakan itu, kira-kira indikator pengembangannya yang tadi ingin dicapai itu sudah tercapai apa belum dalam percakapan tadi? Iya Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak. Tadi pada saat saya mengcoaching Ibu Umi, ketercapaian dari tujuan percakapan kami itu sudah tercapai Bapak. Bu Umi sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahannya. Saya dalam coaching Bu Umi itu mencoba menggunakan alur percakapan kita, dan ternyata Bu Umi berhasil dalam mencari solusi dari permasalahan yang dia rasakan. Luar biasa. Saya juga sepertinya juga punya penilaian seperti itu sih. Tapi tadi Ibu sudah memperjelas. Begini Bu Yuli, boleh nggak saya menyampaikan hasil catatan saya? Iya, monggo silakan Bapak. Tadi saya sudah mencatat beberapa hal terkait apa yang sudah Ibu lakukan bersama kucing Ibu. Pertama, Bu Yuli, Bu Yuli sudah mengembangkan alur percakapan kita dari awal, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya lihat sudah terpenuhi semuanya sampai akhir. Yang kedua, ada 2 indikator tadi yang dicapai di waktu kita di pra tadi, mau mendengarkan aktif dan juga mau menanyakan pertanyaan yang berbobot. Itu 2 kompetensi inti yang ingin lebih spesifik dicapai. Nah, dari mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot yang sudah Ibu sampaikan, sudah bagus, itu sudah terpenuhi. Ibu sudah menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh kucing. Kemudian Ibu sangat memperhatikan betul. Ini tampak loh Bu, orang memperhatikan sama enggak itu bisa dilihat. Tatapan mata Ibu fokus ke kucing, tidak kemana-mana. Kemudian gestur tubuhnya, Ibu selalu ganggu. Nah, itu bagian dari menunjukkan bahwa Ibu sudah mendengarkan dengan aktif. Terus pertanyaan berbobotnya juga saya lihat Ibu tadi sempat melihat mencatat. Saya pikir itu Ibu mencatat kata kuncinya mungkin, atau juga menyimpulkan apa yang sudah disampaikan. Terus kucing tadi sudah menemukan permasalahannya sendiri, dan Ibu juga tidak terpancing. Tadi saya sempat lihat kucing Ibu itu seakan-akan berpasrah diri, gimana Bu solusinya, tapi Ibu tidak terpancing, malah justru mengarahkan dengan pertanyaan berbobot yang lain. Tapi ini Bu, kalau boleh ya, mohon maaf, ada satu yang mungkin perlu mendapat perhatian dari Ibu. Lebih sabar dan lebih tenang ketika kucing itu sedang menyampaikan sesuatu. Jadi Ibu ketika mau bertanya kembali, sabar dulu, pastikan kucingnya itu benar-benar tidak ada lagi yang mau disampaikan. Jadi biar tidak seakan-akan saling belum bicara, kucingnya masih mau bicara, sudah mau ada pertanyaan lain. Tapi itu tidak begitu. Ya, tadi Ibu sempat sudah ketika mau bertanya, kucingnya masih mau menjelaskan, Ibu langsung stop, tidak langsung. Nah, itu bagian dari bentuk kesigapan Ibu dalam hal ini. Baik Bu
Yuli, terakhir ini mau saya tanya Bu Yuli. Dari kompetensi inti yang tadi sudah ingin dicapai, kira-kira apa lagi kompetensi yang ingin lebih ditingkatkan oleh Bu Yuli? Iya. Kalau di awal Bapak saya ingin mengembangkan 2 kompetensi. Ya. Ya, menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga sebenarnya ingin tiga-tiganya Bapak. Yang terakhir itu saya ingin berusaha menunjukkan kehadiran penuh pada saat ini nanti yang akan saya kembangkan lagi Bapak. Bagaimana pada saat proses coaching itu saya berusaha menghadirkan secara penuh pikiran saya, kemudian pertanyaan-pertanyaan kepada diri saya. Tapi untuk yang 2 kompetensi juga yang sudah saya lakukan Bapak, saya akan mencoba lebih meningkatkan lagi. Mungkin ada hal-hal yang kurang dari yang saya lakukan, dari mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan bobot yang sudah saya lakukan, mungkin bisa saya tingkatkan lagi Bapak. Luar biasa Bu Yuli, itu sebuah keinginan yang luar biasa. Mudah-mudahan Bu Yuli dapat mengembangkan diri dan lebih meningkatkan kompetensi dalam percakapan coaching selanjutnya. Amin. Baik, terima kasih Bu Yuli ya, semoga berhasil. Terima kasih juga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.